Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tak terasa kita sudah ada di hari kedua di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga saum yang kita laksanakan hari kemarin saum yang makbul dan mabrur, Allah terima dan selamat dari kekeliruan dalam ibadah kita. Hari yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah hal yang sangat fundamental. Tidak terlambat saya kira, mumpung kita masih di awal Ramadan, kita membicarakan tentang planning Ramadan, perencanaan ibadah di bulan Ramadan. Seperti yang kita sering dengar dari ungkapan-ungkapan, terutama dari mereka para motivator, bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Artinya sukses merencanakan sama dengan merencanakan sukses. Meskipun tidak sepenuhnya ungkapan tersebut ungkapan yang benar, tetapi saya sangat setuju bahwa segala hal itu harus ada perencanaan. Harus matang perencanaan pun dalam ibadah, dan termasuk ibadah Ramadan juga harus benar-benar terencana dengan baik. Pasalnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan. Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan. Barang siapa orang yang telah merencanakan, ada keinginan untuk berbuat kebaikan, tetapi tidak terpenuhi, tidak terlaksana, maka Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Hadisnya masih panjang, cuman ini poin yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita sudah merencanakan sebuah kebaikan, maka perencanaan itu merupakan bagian dari kebaikan, bagian dari amal soleh yang Allah catat sebagai sebuah kebaikan, hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Apa saja amal yang kita rencanakan? Seluruh amal soleh, amal kebaikan kita rencanakan. Sholatnya, baik yang wajib ataupun yang sunat. Yang wajib kita rencanakan di masjid, misalnya kalau DKM menganalisa masjidnya aman dari wabah virus corona. Kemudian di awal waktu berjamaah, bahkan sekian menit sebelum adzan kita harus sudah siap dengan wudhu dan siap berangkat ke masjid. Itu perencanaan. Sunatnya, rawatibnya gak boleh ada yang bolong. Duhanya kita dawamkan tiap hari 2 atau 4 rakaat misal. Kemudian kita menjaga wudhu, setelah itu kita sholat syukur wudhu. Itu perencanaan kita. Tarawihnya dan seterusnya. Kemudian tilawah Qur'annya, ada one day one juz, ziyadah hafalan Qur'annya, misalnya one day one ayat. Kemudian juga ziyadah ilmi, menambah ilmu. Kalau hari ini kita tidak kuliah subuh karena DKM-nya tidak menyelenggarakan, maka banyak channel, banyak media pembelajaran untuk menambah ilmu. Di YouTube kah, di Facebook kah, baca buku kah, dan seterusnya. Kemudian perencanaan infak kita, misal one day one infak, one day 1000 dan sebagainya. Rencanakan. Kemudian juga termasuk perencanaan terhadap kegiatan yang positif. Misal menulis artikel, one day one article misal. Atau kita ingin one day one status, satu hari satu status dakwah misal. Kemudian juga one day one vlog, ngevlog dakwah tiap hari.
one day one blog atau one blogging seperti yang saat ini saya lakukan. Di antaranya adalah one day one artikel, one day one blog. Jadi nanti saya bikin artikel, saya kemudian blogkan dengan dakwah, kemudian saya share pada teman-teman. Dan seluruh amal-amal kebaikan, amal-amal soleh kita rencanakan gitu. Tetapi tentunya kita berkomitmen untuk menjalankannya, untuk mengaplikasikannya. Jangan hanya sebatas perencanaan udah selesai dapat pahala, enggak gitu saja. Kita merencanakan amal kita, dapat kebaikan yang sempurna, dan kita aplikasikan. Karena ternyata kata Rasulullah, ketika perencanaan amal ibadah itu kemudian kita laksanakan, faman hamma wa man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha indahu asyru amsalihah ila sab'imi'ati di'afin ila adafin kafiroh. Pahalanya sangat banyak hingga tak terhitung. Dari mulai 10 kebaikan, 700 kebaikan, hingga kebaikan yang tidak terhitung oleh kalkulasi angka. Saking banyaknya pahala.